Nah, jadi seperti itu bahwa Nabi Muhammad tadi ya mencoba untuk mendirikan masyarakat Islam, masyarakat yang didasarkan pada iman itu berdasarkan 4 prinsip tadi ya. Mendirikan masjid, kemudian apalagi yang kedua? Mempersaudarakan atas dasar agama gitu ya. Agama atau keimanan. Yang ketiga, melakukan perjanjian antara muslim dan non muslim, dan yang keempat adalah ekonomi dan sosial, politik ekonomi dan sosial. Bagaimana berstrategi? Yang misalnya hari ini kita berdampingan dengan umat non muslim, bagaimana agar kita hidup berdampingan dengan baik kan? Tidak dicurigai eta Cina ya eta ya. Penyebab orang boga hutang Cina teh. Padahal sebelumnya tidak ada masalah kan dengan dia. Gara-gara pemberitaan hari ini kita menjadi curiga terhadap etnis lain gitu. Padahal tidak seperti itu. Tapi buatlah perjanjian. Makanya Nabi pada saat itu membuat perjanjian untuk semuanya berjalan dengan baik. Tapi di atas semua itu Nabi, contoh kepemimpinan Nabi itu adalah yang pertama uswatun hasanah gitu kan. Karena Nabi diutus memang untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak ini iman, Islam dan ihsan. Buah dari ihsan ini adalah akhlak. Karena kita senantiasa merasa terus diawasi atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Kan gitu ya prinsipnya. Kalau kita ingin jujur, ya kita harus paham itu bahwa senantiasa kita dilihat oleh Allah. Makanya kan ada cerita tuh ya kan, cerita ada santri yang disuruh menyembelih ayam gitu ya. Silahkan kalian sembelih ayam di tempat yang tidak mungkin, yang dimungkinkan tidak ada orang yang melihat, sana gitu kan. Wah, nyelebar sadana teh. Anu dihanapeun jembatan gitu nya. Anu digorong-gorong. Anu nyumput wah kan lomari begitu nya, pencit hayam teh. Wah, susah pencit. Semuanya udah kembali lagi. Sebagian ya ada satu orang yang ayamnya tidak dipotong. Kenapa tidak dipotong? Karena saya tidak menemukan satu tempat pun yang tidak dilihat oleh Allah. Wah, kan hebatnya. Mun kitu mah jigana moal korupsi, moal maksiat, moal ngabohong menurutnya, moal ngurangan timbangan gitu. Pokoknya moal bakal jiga nabi weh. Beda sih, makanya kan Islam itu ya, iman itu kan takriru bil lisan, tasdikul bil qalbi, wa amalu bil arkan. Mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan melaksanakan dalam perbuatan. Eta iman kan. Jadi henteu ukur asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, praktekna teu aya. Makanya ada kemudian dilanjutkan dengan Islam kan, dengan 5 rukun itu. Nah, yang terakhir ihsan. Nah, ini yang paling lihat. Kalaupun kita sholat dan kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Nah, itu ya. Nah, ketika jadi pemimpin kita harus ingat itu, bahwa selain 4 sifat Nabi tadi, sidik, tabligh, amanah, fatonah, mata saya udah rada berkurang ya. Jadi ningali kieu. Sidik, tabligh, amanah, fatonah juga harus tadi, bahwa sadar bahwa meskipun kita tidak melihat Allah, tapi kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada 2 malaikat. Tapi meskipun kadang-kadang kesadaran itu hilang timbul gitu ya. Tapi itu wajarlah manusia. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya sangat berbahagia sekali karena bisa berada di tengah-tengah peserta Dawa Arkom dasar, DAD. Dawa Arkom Nasihatul Aisyah, pimpinan daerah Nasihatul Aisyah Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan istiqomah menjadi kader Nasihatul Aisyah, sehingga tadi dalam kita bercita-cita bernasihatul Aisyah ini dalam rangka menebar kemanfaatan bagi
orang lain. Kalau ada perbedaan dan sebagainya, anggap sajalah itu mah bagian dari dinamika. Tidak lantas menjadikan kita gampang putus asa gitu ya. Tetap kita berada dalam ikatan iman dan Islam ya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Hartono atas materi yang sangat luar biasa ya. Insya Allah jadi bekal kita untuk ke depan. Bila ada yang ingin ditanyakan, mangga ya. Mangga teh. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak punten izin tumaros mengenai tadi teh kepemimpinan Rasulullah dikaitkan dengan kepemerintahan zaman sekarang. Apakah Pancasila itu bisa diubah? Indonesia merupakan negara yang demokratis, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun dalam pemilihan pemilu kan sistemnya sudah diganti. Sekarang pemilu itu dilakukan oleh setiap orang memilih presiden. Melihat ke dalam Pancasila poin 4 atau sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti di situ kan ada perwakilan. Kan dulu mah si pemilihan presiden itu dilakukan oleh MPR ya Pak ya? Oleh MPR. Nah, apakah Pancasila itu masih relevan untuk poin 4-nya gitu? Mau bertanya mengenai itu. Terima kasih. Santi, ya. Terima kasih Santi pertanyaannya. Apakah Pancasila bisa diganti? Ya bisa saja kan. Ya tergantung kesepakatan kita dalam bernegara. Sehari ini founding fathers kita dulu bukan berarti tanpa perjuangan ya untuk menegakkan syariat Islam gitu kan. Tapi akhirnya semuanya berkompromi dan bermusyawarah dan menyepakati bahwa kita bernegara didasarkan atas Pancasila. Kalaupun misalnya ya mungkin ini pernyataannya bisa jadi benar atau salah ya, atau muncul kontroversi misalnya gitu ya. Ya selama itu bagian dari sesuatu yang telah dimusyawarahkan secara bernegara gitu ya, kita mau diganti dengan apa ya bisa saja kan, karena itu dirumuskan di MPR, DPR melalui perwakilan tadi kita di DPR, MPR. Kalau misalnya kita melakukan survei terhadap seluruh masyarakat di Indonesia, kemudian mereka menginginkan mengubah Pancasila, ya harus diperhatikan aspirasi tersebut gitu. Tapi bukan berdasarkan keinginan atau kehendak segelintir orang. Karena kita melihat contoh Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau mencontohkan dengan adanya perjanjian kan dengan non-muslim bagaimana kita bisa hidup berdampingan. Nah, mengenai apakah batal atau tidaknya sila keempat dalam Pancasila, apa sila keempatnya tadi teh? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, sisi perwakilannya itu kan tetap ada kan. Dari rakyat oleh rakyat itu tetap ada melalui perwakilan tadi gitu. Untuk misalnya tidak pemilihan kan tetap keputusan dipilih oleh rakyat nanti ditetapkan oleh MPR, DPR kan, presiden itu. Nah, untuk hal-hal yang lain musyawarah itu kan tidak bisa melibatkan seluruh masyarakat, tetap diwakili oleh anggota MPR, DPR yang kita pilih berdasarkan daerah-daerahnya. Jadi tidak membatalkan. Tapi persisnya seperti apa, ada sih undang-undang yang mengatur atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang hal tersebut sebagai turunan dari sila keempat tersebut. Nah, jadi kalau misalnya masalah bisa diganti, ya secara sederhana bisa saja bisa diganti, tapi
Itu ketika Pancasila lahir sebagai dasar bernegara kita, itu telah melalui proses yang cukup rumit gitu. Kan ya kita bisa membaca sejarah bagaimana semuanya legowo dan akhirnya Pancasila menjadi pilihan. Seperti itu. Ya sampai sekarang berarti kita harus tetap mempertahankan hal tersebut karena terbukti dengan Pancasila bisa menjaga keutuhan negara kita gitu ya. Ya itu saja mungkin Santi, mudah-mudahan masih bertanya-tanya gitu ya. Ya kan kalau misalnya sekali lagi untuk sekarang setiap isu yang tampil kita harus cek and recheck dulu lah. Karena bisa jadi isunya tidak seperti itu sebenarnya, tapi ada pihak-pihak yang membuat narasi yang seolah-olah misalnya seperti itu. Nah makanya kan harus hati-hati kalau sering misalnya melihat apakah ini berita ini benar atau tidak, kita lihat orang itu jago membuat narasi gitu. Membuat cerita yang membuat orang yang dia serang itu seolah-olah salah gitu. Jadi untuk sekarang ya sebelum saya menjawab tentang apakah agama dan sebagainya ya kalau agama mah harus tetap menjadi bagian dari kehidupan gitu. Iya kan? Karena agama yang membuat segalanya menjadi lebih tertata, teratur. Seorang manusia menjadi lebih stabil dengan beragama gitu. Meskipun misalnya bangsa Eropa maju gitu ya, Korea populer di Indonesia dan setiap muda-mudi Indonesia menggilai Korea, tapi jauh di dalam hatinya mereka merindukan agama kan. Ujung-ujungnya kan artis itu bunuh diri, ya kan? Kaya, muda dan terkenal gitu ya, tapi bunuh diri, minum obat-obatan dengan dosis tinggi gitu. Berarti ada masalah eksistensi. Eksistensi itu bukan masalah hadir di Facebook, di foto gitu ya. Eksis bukan itu, tapi jauh di dalam sati sanubari dan itu membutuhkan agama. Yang kita lihat saja narasinya seperti apa, apakah memang benar seperti atau tidak. Jangan sampai kita keburu kepancing oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Pelajaran yang paling penting untuk hari ini adalah kita harus tahu dulu duduk permasalahannya seperti apa sebelum kita bereaksi. Kan kita kadang lihat di Twitter misalnya kan, judul Sumedang hari ini akan dijual atau alun-alun Sumedang akan disewakan pada pihak asing misalnya kan gitu. Wah, nebalik padahal kerak judul unggul. Belum dibaca isinya kan. Judul saya kumaha cara nameh menarik, meh seksi gitu. Kan misalnya mencek teori jurnalistik, mun Hartono digigit anjing gitu kan biasanya. Tapi Hartono menggigit anjing, nah itu berita sugan edan si Hartono cenah gitu. Nepi ka anjing we digegel gitu. Kan jurnalistik mah gitu. So, coba aja kalian buat status di Facebook atau tulisan yang aneh. Saya hari ini lapar dan akhirnya saya menggigit anjing misalnya gitu. Wah, si teteh kasurupan cenah. Itu teori jurnalistik. Jadi memang jangan terlalu tapi percayalah jangan terlalu gampang percaya, tapi pelajari sehingga kita bisa mengetahui duduk persoalannya seperti apa. Begitu ya. Dan isu-isu kepemimpinan hari ini memang tidak bisa mode buzzer ya kan. Mode aya nu kontra, pro dan kontra, yang pro berlebih-lebihan dukung, yang kontra berlebihan juga gitu. Isu-isu dibuat sebegitu. Nah, saya berharap
anggota Nasihatul Aisyah bisa lebih bijak dalam mengakses informasi di tengah arus informasi yang cukup luar biasa ya. Terima kasih kepada peserta. Ya, karena mungkin waktunya juga sudah mulai sejak tadi pagi peserta sudah standby, jadi mungkin ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Hartono yang telah memberikan materi yang luar biasa. Sebelum berpisah, ada sertifikat yang insya Allah akan diberikan oleh Teh Amin Nurisa. Mangga Pak sebagai mangga Teh. Mangga Teh. Ya, untuk sesi terakhir pada hari ini sekian. Mohon maaf bila dalam memandu acara banyak kekurangan. Albiruni wanitako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.